Kita surga bergema, lahir Yesus Raja mulia. Damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa, bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Yesus Raja mulia. Yesus lahir untuk kita. Yesus lahir untuk kita. Dan dia bangkit untuk kami dan kita semua. Yesus Tuhan, bahkan dia naik ke surga, menyediakan tempat buat kita, dan dia akan datang kembali kedua kali, menjemput kita di awan-awan. Yes, sambut dan song-song dia. Yes. Untuk kami
Hai mari berhimpun dan bersukaria. Turunlah semua ke Bethlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga. Mari berhimpun dan bersukaria. Turun semua ke Bethlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Mari berhimpun dan bersukaria. Turut semua ke Bethlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Hai mari berhimpun. Dan bersukaria. Turut semua ke Bethlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Sekali lagi, hai mari berhimpun. Mari berhimpun dan bersukaria. Semua ke Bethlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Bersama-sama sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Natal adalah kehidupan yang baru. Kita berhimpun bersukaria. Bukan lagi ke Bethlehem 2000 tahun lalu, tapi di hati kita, karena Yesus bukan lahir lagi di Bethlehem, lahir di hati kita. Bahkan Roh Kudus diberikan oleh Yesus kepada kita dari Bapa untuk menyertai kita. Kini saatnya Anda mempersembahkan hidupmu. Angkat tanganmu dan katakan bersama saya, sembah, 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 sembah dan puji Dia, sembah dan
Juru selamat manusia ada datang di dunia. Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Raja selama-lamanya. Dalam berkat Bapa Surgawi, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api,
Api Pentakosta ketiga. Deklarasi Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Salam miracle. Yesus Kristus adalah masternya miracle. Yesus dinubuatkan, dikandung oleh miracle. Dilahirkan, bertumbuh, dewasa, dan akhirnya melayani dengan membuat banyak miracle-nya. Pada puncaknya, pusat miracle-nya adalah kematian di kayu salib. Dia dikubur, dia bangkit, dan dia naik ke surga. Dan ending daripada miracle-nya, dia akan datang kembali sebagai Imam Mahdi, hakim segala hakim. Itu yang kita nanti-nanti. Dalam program Miracle Service ini kita akan menjadi pribadi yang menerima dan jadi alat miracle-nya. Dan tema saat ini adalah Natal mengatasi pandemi. Nats akan saya ambil dari Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud, kota Bethlehem." Seiring pandemi yang berangsur-angsur surut, Natal kali ini harus kita rayakan dengan perasaan yang beragam. Masih ada sisa-sisa orang yang kehilangan dari orang yang dikasihinya, sehingga ada beban psikologis. Tetapi juga ada yang bersyukur disembuhkan, namun disusul dengan krisis ekonomi, krisis pekerjaan, krisis keluarga, sehingga pandeminya sambung menyambung menjadi satu. Tetapi itu tidak berarti mengakhiri pengharapan kita. Kita harus tetap punya rasa bersyukur. Karena pandemi ini melanda semua bangsa. Dan kita bersyukur bangsa kita Indonesia, salah satu bangsa yang mampu melewati badai pandemi yang melanda negeri ini. Baik dari presiden sampai rakyat yang paling bawah, kompak dan sepakat. Kita hadapi pandemi, kita harus menang mengatasi pandemi. Bahkan kita jadikan pandemi jadi akademi kehidupan iman kita. Kekasih-kekasih Tuhan, sebagai bangsa yang bersatu, kita sendiri menyaksikan bagaimana kita disatukan dengan beban hati yang sama saat menghadapi pandemi. Gelombang pandemi menghantam, menerjang, dari istilah semi-lockdown, lockdown, PPKM, PSBB, jilid 1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga kita akhirnya sekarang sepakat untuk menjaga prokes yang ketat, memberi diri vaksin. Bahkan kita mulai bangkit untuk menolong mereka yang dalam kedukaan untuk dihiburkan.
tidak trauma. Karena kehendak Tuhan selalu yang terbaik. Semua yang terjadi di muka bumi ini diizinkan Tuhan. Semua itu terjadi karena kasih. Kasih Tuhan yang turun atas kita dan kasih kita mengasihi sesama. Itu dimulai dari kisah kasih di Natal. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikan putranya yang tunggal yaitu Yesus. Natal dimulai dari kasih Bapa diberikan kepada kita melalui Yesus yang lahir untuk kita. Dan Yesus mengasihi dan memberikan nyawa untuk tebusan dosa kita. Matius 1 ayat 22 dan 23 berkata, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi Tuhan. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel, Immanuel, namanya disebut Immanuel. Allah serta dalam kita, namanya disebut Immanuel. Immanuel, Immanuel, namanya disebut Immanuel. Allah serta dalam kita, namanya disebut Immanuel. Namanya disebut, namanya disebut, yes, Immanuel. 2000 tahun lalu, sebelum Natal terjadi, Yesus dilahirkan sebagai juru selamat, dunia juga mengalami resesi pandemi. Walaupun pandeminya berbeda. Tetapi semua pandemi hampir sama. Menimbulkan pengharapan hilang. Masa depan tidak ada. Persoalan hidup simpang siur. Serba tidak menentu. Setelah Nabi Maliaki berakhir menyelesaikan tugasnya, kitab Perjanjian Lama selesai, ada masa 400 tahun, blank, empty. Tidak ada Nabi Tuhan diutus, tidak ada suara kenabian, tidak ada utusan Tuhan, tidak ada firman turun. Hampir 400 tahun. Puji Tuhan, setelah 400 tahun, malaikat datang kepada Maria. Semua itu seizin Tuhan. Pandemi yang terjadi waktu itu adalah manusia terpisah dengan Allah. Manusia mengambil jalannya sendiri.
Semua orang telah berbuat dosa dan upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah mati, ada mati rohani, mati jasmani, masuk kubur, ada mati kekal di neraka. Pandemi saat itu adalah di mana dosa merajalela. Semua orang dalam keadaan yang gelap gulita dan kehilangan harapan. Tidak memiliki jaminan masa depan, apalagi keselamatan kekal. Sampai akhirnya ada kabar sukacita yang diterima dari pesan malaikat Gabriel kepada Maria dan kepada Yusuf. Kabar sukacita yang seperti ini kita sebut Injil, yaitu good news, kabar baik. Dan isinya adalah telah lahir. Lahir itu Natal. Natal artinya lahir. Seorang juru selamat. Namanya Yesus. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yes, Bapak Ibu Saudara, bagaimana seseorang yang besar kuasanya memilih lahir di palungan yang sederhana. Yesus adalah putra Allah. Yesus adalah juru selamat dunia yang empunya semesta alam raya. Memilih lahir di palungan yang sederhana di kota Bethlehem, di kandang kambing domba. Terlepas dari rasa kehilangan, kesedihan, tekanan ekonomi yang pernah kita rasakan, kelahiran Yesus merupakan bukti bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kehidupan setiap kita. Yesus lahir di kaum papa. Yesus bisa lahir di istana, atau di tempat yang lebih mulia. Tapi dia memilih di tempat yang paling papa. Disaksikan oleh hanya para gembala. Itulah mengapa Yesus disebut Immanuel, Tuhan beserta kita. Karena Yesus adalah bukti penyertaan Allah melintasi zaman, melintasi kaum, melintasi kondisi. Selain ada para gembala, juga ada orang Majus dari timur yang menjadi saksi. Dan itu meneguhkan Maria dan Yusuf bahwa ini bukan sembarang anak biasa yang dilahirkan, tapi dia sang juru selamat. 1 Korintus 13 ayat 7 berkata, Ia, yaitu kasih, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Natal adalah kasih. Dengan kasih Tuhanlah kita mampu melewati badai, gelombang pandemi. Apapun keadaannya sekarang, kita harus menguatkan diri dan melangkah ke masa depan. Jadikanlah momen Natal sebagai momen mengenang kasih orang yang telah meninggalkan kita,
namun dia bersama Tuhan. Kasih ini juga membuat kita lebih semangat menghadapi harapan kita ke masa depan. Karena Kristus sanggup memperbarui kita dengan kasih yang kekal dan abadi. Kekasih-kekasih Tuhan, bagaimana kondisi saya dan saudara hari-hari ini? Kita akan mengakhiri tahun ini, menyongsong tahun depan. Memang COVID-19 gelombangnya sepertinya sudah melandai. Tapi tidak ada seorang pun pakar tokoh yang berani menjamin akan langsung senyap. Sewaktu-waktu masih ada ancaman gelombang ketiga lah, keempat lah, dan seterusnya. Tetap jaga prokes, punya imun, prokes aman, dan terlebih amin. Kita akan belajar 3 langkah mengalami kasih Tuhan, sehingga Natal bisa mengatasi pandemi. Ingat, setuju atau tidak, mungkin pandemi COVID selesai, bisa menyusul pandemi yang lain. Tuhan tidak pernah berjanji perjalanan perahu kehidupan kita tanpa gelombang. Yang namanya laut pasti ada gelombang, kadang badai. Tapi yang dahsyat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pak, saya tapi sepertinya kok sendiri. Enggak. Bisa jadi kau yang menjauh dari Tuhan. Tuhan tidak pernah menjauh darimu. Karena itu di kesempatan Natal pada saat ini. Saat Yesus lahir, mohon maaf, 2000 tahun lalu Yesus lahir di Bethlehem, di kandang kambing domba. Tapi hari ini Yesus mau lahir di hatimu, di keluargamu, di pekerjaanmu, di bisnismu, di pelayananmu, di komunitasmu. Izinkan Yesus lahir dan menjadi King of the King, Kurios, penguasa tunggal. Dan Natal seperti ini akan mengatasi pandemi hidup kita. Sebelum kita melangkah dalam 3 langkah mengalami kasih Tuhan, sehingga Natal mengatasi pandemi, mari kita naikkan pujian ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Yes. Tiga langkah untuk mengalami kasih Natal sehingga mengatasi pandemi. Nah, pertama saya ambil dari 1 Tawarikh
16 ayat 8 sampai 10. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang sangat ajaib. Bermegalah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersukacita orang yang mencari Tuhan. Waktu malaikat di padang Efrata memberikan kabar, haleluya, haleluya, bersukacitalah hai para gembala. Para gembala adalah profesi yang terendah di Israel saat itu. Mereka gembala upahan, bukan owner, bukan pemilik. Mereka berjaga siang malam, bukan dombanya dia. Kedinginan, menghadapi binatang buas. Namun ada kabar sukacita, dan para gembala tidak rapat dulu, tidak rundingan dulu, tidak minta waktu, langsung lari ke kandang kambing. Bersukacita, bersyukur. Hari-hari ini saya dan Anda, kenapa harus ngomel? Kenapa harus komplain? Enak zaman sebelum pandemi. Seperti orang Israel, enak waktu di Mesir. Jangan kembali ke masa lalu. Lupakan zaman purbakala. Move on. Ingat mantan, paper. Kalau Tuhan tidak izinkan, sudah selesai, maju aja. Hari-hari ini saya dan saudara hadapi gelombang pandemi yang sudah melandai. Mungkin ada gelombang-gelombang riak kecil, krisis yang ekonomi, krisis pekerjaan, pemulihan keluarga, dan lain-lain. Hadapi dengan bersyukur atas penyertaan Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur. Waktu kita mempraktekkan yang diucapkan Yesus di Markus 11 ayat 24. Apa yang kamu minta dan doakan, percayalah, bersyukurlah. Jadi, bersyukur itu perintah. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu yang dikehendaki Allah dalam Yesus Kristus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 17-18. Kalau Anda bisa bersyukur, aliran sungai mujizat, sungai pengharapan, sungai masa depan, deras mengalir. Anda komplain, seret. Anda cemberut, Anda ngomel. Hidup itu proses, jangan banyak protes, nanti bisa stres. Bersyukur. Waktu Yesus hanya menerima 5 roti dan 2 ekor ikan, ada 5.000 orang. Dia mengangkat 5 roti dan 2 ekor ikan itu dan bersyukur. Dalam kuasa pengucapan syukur, mujizat telah dinyatakan. Saya percaya Yusuf dan Maria bersyukur boleh menjadi alat untuk kelahiran Sang Juru Selamat. Para gembala, orang Majus, semuanya bersyukur boleh menjadi bagian. Hari-hari ini Anda bersyukur. Karena 2000 tahun lalu Yesus lahir di kandang kambing domba. Tapi hari ini Yesus lahir di hatimu, di hidupmu, di keluargamu, di komunitasmu. Bersyukur atas penyertaan Tuhan. Sebab Yesus adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. Yang kedua, Yohanes 15 ayat 5. Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tinggal dalam Yesus dan firman-Nya. Memang Yesus adalah firman yang menjadi manusia, jadi klop. Bukan hanya bersyukur atas penyertaan Tuhan, tetap stay, tinggal dalam Yesus dan firman-Nya. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan.
Dosa bahasa Yunani adalah hamartia, menyimpang, meleset. Jangan meleset. Bapak Ibu Saudara, Naomi dan keluarganya pernah meleset. Waktu di Bethlehem ada kelaparan, mereka lari mengungsi ke Moab. Suami Naomi, anak-anak Naomi dipanggil Tuhan semuanya. Untung dia punya menantu yang baik, Ruth, sehingga sejarah kelahiran sang juru selamat bisa dilanjutkan melalui hidupnya. Hari-hari ini, sadar atau tidak, jangan tinggalkan Yesus dan firman-Nya. Tinggal dalam Yesus dan firman-Nya. Yesus adalah pokok, kita adalah ranting. Ranting meninggalkan pokok, mati. Jangan karena jodoh tinggalkan Yesus, jangan karena pekerjaan, karena karir, jangan. Yang ketiga terakhir, saling mengasihi. Setelah kita mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, kita tinggal dalam Yesus dan firman-Nya, mari saling mengasihi. Yohanes 15 ayat 12 berkata, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Natal identik sama dengan kasih. Kasih Bapa, kasih Yesus, maka kita harus melanjutkan kasih itu. Kita praktekkan Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bukan hanya kau terima kasih, tapi kau menyalurkan kasih. Hanya God yang menerima aliran dan stop, dan bau, dan dijauhi orang. Tapi sungai yang mengalirkan itu hidup. Terima dan salurkan. Kita akan berdoa. Ingat, tidak kebetulan Anda mengikuti program saat ini. Menit-menit terakhir, bukalah hatimu. Bukalah hidupmu. Natal mengatasi pandemi. Waktu engkau menyadari, Natal adalah kasih. Kasih mengubah segalanya. Langkah pertama, ingat, bersyukur atas penyertaan Tuhan atas hidupmu. Yesus lahir di hidupmu. Bertobat. Tinggalkan dosamu. Beri dirimu dibaptis. Jadikan dia juru selamatmu. Tinggal dalam Yesus dan firman-Nya. Lanjutkan dengan mengasihi sesamamu. Bapa, sempurnakan firman-Mu pada Natal yang kami rayakan saat ini. Yesus bukan lahir lagi di kandang kambing dan domba di Bethlehem, tapi lahir di hati kami. Kami buka hati kami selebar-lebarnya. Mungkin ada hati kami seperti kandang kambing domba yang kotor bahkan bau. Tapi orang Majus sudah menyiapkan persembahan mur yang memurnikan hati kami. Kemenyan buat kami harum. Emas buat kami dimuliakan. Kuduskan hidup kami. Kami terima Engkau sebagai juru selamat dan Tuhan kami. Dan kami mengiring Engkau seumur hidup kami. Kami siap pikul salib. Mengiring Yesus. Melakukan kehendak-Mu, memuliakan nama-Mu. Kami dan seisi rumah kami diselamatkan. Kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Yang goyah dikuatkan, ditegarkan, diteguhkan. Natal membawa kami mengatasi segala pandemi bersama Yesus Sang Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin. Maranatha. Sampai jumpa di program Miracle Service yang akan datang yang lebih powerful bersama Yesus, Sang Masternya Miracle. Amin. Deklarasi iman Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung.
Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, Bapa Surgawi, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubur pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepahnya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa
dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab Dia mengenal namaku. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai Dia dalam kesesakan. Aku